Oke, jumpa lagi dengan saya Dini Prastio. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah laptop dari Asus tipe VivoBook 15 OLED ya, atau bisa kita sebut dengan tipe Asus VivoBook Ultra 15 K51 3EA OLED 351. Panjang sekali ya untuk untuk tipenya ini ya. Kita buka, nah dari kardusnya aja ini sudah sangat menarik ya. In Research of Incredible, wah keren. Ini kardusnya ada mekanismenya ya. Jadi kalau kita buka itu dia seperti nonjol gitu. Nah seperti ini. Oke, langsung saja kita buka laptopnya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari laptopnya. Kita taruh di sini untuk stikernya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini layarnya sudah OLED dan di sini ada fitur-fiturnya ya. 100% DCI P3 True Color. Berarti ini untuk tampilan warnanya dijamin pasti lebih bagus lagi ya, seperti itu. Lalu high contrast ratio 1 juta banding 1 HDR support. Jadi ini sangat keren sekali untuk layarnya. Lalu di sini juga ada fitur low blue light 70% reduced atau 70% direduksi ya untuk blue lightnya. Nah, dengan fitur low blue light ini dia cukup aman untuk mata kita seperti itu. Nah, di sini juga ada eye care flicker free low blue light. Nah, itu tadi ya low blue light. Jadi radiasi sinar biru itu diredam sama laptop ini sendiri seperti itu. Jadi sangat aman untuk mata kita. Lalu di sini flicker free itu kalau kita main game ya. Sebenarnya untuk laptop ini bukan laptop tipe gaming. Jadi untuk flicker free ya nggak apa-apa sih kalau memang ada. Itu cukup membantu juga ya kalau tampilannya cukup cepat. Misalnya kita nonton film yang action gerakannya cukup cepat itu kalau ada flicker free ini jadi nggak ada gerakan patah-patah seperti itu. Wah, mantap sekali ini. Sudah layarnya bagus, ganteng. Dia juga ada fitur-fitur yang membuat nyaman mata kita seperti itu. Oke. Nah, di sini flicker free-nya itu 0,2 milisecond respon time-nya. Jadi sangat cepat banget ya ini. Oke, langsung kita berpindah ke laptopnya sendiri. Di sini laptopnya menggunakan Windows 10 ya. Untuk spesifikasinya dia menggunakan hardware dari prosesor Intel Core i3. Lalu untuk kapasitas RAM-nya sendiri dia onboard-nya itu 4 GB dan kita akan upgrade dengan RAM Kingston Fury ini sebesar 8 GB. Makanya jangan lupa subscribe video saya supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial untuk upgrade laptop ini seperti itu. Nah, untuk layarnya sendiri tadi lupa saya sebutkan ya. Ini lebarnya itu 15,6 inch dengan 85% screen to body ratio. Ini di sini ada fitur-fiturnya ya. Jadi ini bezelnya cukup tipis sekali, 85% dari body rasionya seperti itu. Nah, untuk sistem operasinya saya tadi menyebutkan Windows 10 ya. Ternyata ini menggunakan Windows 11 ya, kali Windows 10 seperti ini ya. Aku tadi salah menyebutkan seperti itu. Nah, kita bisa lihat spesifikasinya dengan aplikasi CPU-Z atau CPU ID seperti ini ya. Nanti kita lihat dalemannya seperti apa. Nah, untuk prosesornya sendiri, untuk prosesor di sini ya, mungkin kalian nggak begitu kelihatan karena CPU-Z ini cukup kecil ya tulisannya ya. Oh, ini buka double, saya tutup dulu. Nah, di sini tertera Intel Core i3, tipenya 115G4 seperti itu. Nah, prosesor ini kecepatannya 3,0 GHz, 6 MB memory cache,
up to 4,1 GHz 2 core. Nah, untuk performa dari prosesornya sendiri tidak diragukan lagi ya. Walaupun ini Core i3 tapi untuk generasinya sudah lumayan generasi terbaru. Oke. Nah, untuk graphic cardnya di sini memang nggak ada ya. Jadi dia cuma menggunakan Intel UHD graphic bawaan dari prosesornya sendiri seperti itu. Kita beralih ke layarnya lagi ya. Untuk layarnya tadi kan 15,6 inch LED backlight FHD. Nah, ini sudah FHD ya dengan rasio 1920 kali 1080. Tipenya OLED tadi 16:9 aspect ratio. Nah, untuk displaynya sendiri ini sudah 100% DCI P3 color gamut Pantone validated. Apa itu Pantone validated? Kalian cari-cari sendiri ya. Untuk bagian covernya depannya ini terbuat dari aluminium ya, jadi sangat bagus sekali ya. Untuk bagian belakang kita angkat dulu laptopnya seperti ini, kita tutup kardusnya. Oke, kita lihat ya bagian belakang kayaknya ini aluminium juga ya. Nah, di sini ada kisi-kisi untuk sirkulasi udara ya, kiri kanan sama bagian belakang sini. Oke, kita masuk ke sistemnya lagi ya. Tadi kita belum selesai untuk sistemnya. Kita buka lagi. Nah, untuk SSD-nya sendiri dia menggunakan 512 GB ya. Tipenya M2 NVMe SSD. Jadi untuk media penyimpanannya lumayan lega ya, 512 GB atau setengah tera. Nah, nanti akan saya upgrade dengan SSD dengan merek WD, kapasitasnya 1 TB. Makanya jangan lupa subscribe video saya ya. Sekali lagi subscribe video saya supaya kalian nggak ketinggalan tutorial untuk upgrade dari SSD dan RAM dari Asus VivoBook 15 ini, seperti itu ya. Nah, untuk webcamnya sendiri atau front facing kamera ini itu menggunakan resolusi 720p ya, atau HD kamera. Dan untuk fitur wirelessnya sendiri itu sudah menggunakan Wi-Fi versi 6. Jadi jangan khawatir untuk kecepatan download ataupun uploadnya, ini cukup kenceng ya. Lalu untuk Bluetoothnya sendiri sudah menggunakan Bluetooth tipe 5.0 dual band. Nah, jadi untuk transfer file atau menghubungkan ke perangkat lain menggunakan Bluetooth itu juga sangat cepat ya, atau sangat gampang juga. Nah, untuk port-portnya kita lihat ya. Interface-nya bagian kiri itu ada 2 USB tipe B ya di sini. Lalu untuk bagian kanan kita lihat juga di sini ada port memori ya ini, atau soket memori. Nah, ini lebih terang lagi ya. Lalu di sini USB tipe C ya. Di sini juga ada satu port USB tipe B dan satu HDMI. Lalu di bagian paling belakang di sini ada DC in atau buat nge-charge laptopnya sendiri, seperti itu ya. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan beli laptop ini jika kalian ingin tampilan laptop yang cukup kinclong ya, dengan spek yang lumayan. Jadi ini untuk pelajar ataupun editing juga bisa ya. Kalau editing ini masuk ke kelas yang low range ya. Jadi untuk video yang 1080 itu masih bisa ini 1080. Kalau untuk 4K bisa juga, cuma jika kita ngerender video 30 menit itu akan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Misalnya sampai 1 jam seperti itu. Nah, kalau video yang 1080 atau 720p itu kita ngerender misalnya panjang video 1 jam itu cuma butuh 1 jam juga, seperti itu. Jadi ini cukup handal ya untuk editing videonya, seperti itu. Nah, untuk keyboardnya sendiri itu sudah menggunakan backlight ya. Jadi kalau di tempat gelap itu cukup membantu.
contohnya seperti ini ya, dia walaupun di tempat gelap itu keyboardnya sendiri akan cukup terlihat dengan jelas seperti itu ya. Oke, untuk touchpadnya sendiri ini cukup lembut ya, cukup gampang untuk digunakan. Jadi saya pikir tidak perlu menggunakan mouse lagi ya, karena ini sudah sangat gampang untuk digunakan seperti itu ya. Nah, untuk bobot laptop ini sendiri itu cuma 1,7 kg ya, jadi ini sangat ringan sekali. Terus untuk ketebalan laptop ini sendiri itu cuma 17,9 mm, jadi tidak ada 2 cm ya. Nah, ini sangat enak sekali ya untuk dibawa kemana-mana, soalnya sangat tipis seperti itu. Nah, untuk mikrofonnya sendiri itu ada fitur AI noise cancelling mic, jadi ketika kita ngomong itu noise atau suara gangguan dari luar itu dikurangi ya, atau direduce sama laptop ini sendiri seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk review laptop dari Asus ini. Silakan subscribe video saya untuk review-review selanjutnya, dan jangan lupa like video saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.